Selamat datang. Hari ini kita akan membahas kontrak berjangka indeks, salah satu instrumen penting di pasar keuangan. 500 E-mini, S, 100 E-mini, NQ, dan IHSG di Indonesia adalah pasar yang diperdagangkan oleh institusi dan trader di seluruh dunia setiap hari. Secara teori, instrumen berjangka ini dikenal sebagai sarana respons cepat terhadap fluktuasi modal yang besar. Setelah mempelajari materi hari ini, Anda akan memahami dengan jelas mengapa modal kecil bisa dipakai untuk transaksi besar, serta risiko apa yang harus ditanggung sebagai gantinya. Kontrak berjangka indeks adalah perjanjian untuk membeli atau menjual indeks pada tanggal tertentu di masa depan. Tidak seperti opsi yang memberi pilihan, kontrak ini wajib diselesaikan. Contohnya, jika indeks 500 spot berada di level 5.500, kontrak berjangka September di masa depan bisa bernilai 5.510 atau 5.490. Perbedaan harga antara pasar spot dan berjangka ini disebut contango, kontrak masa depan lebih mahal, atau backwardation, sebaliknya. Anda bisa melihat langsung selisih harga spot dan berjangka pada grafik. Kuncinya di sini adalah margin. Jika Anda melihat harga saat ini pada grafik S, Anda biasanya hanya perlu menyetor margin sekitar Mei 10 dari total nilai kontrak untuk melakukan transaksi. Rasio ini bervariasi tergantung pada perusahaan sekuritas atau volatilitas pasar. Inilah hakikat dari leverage. Ini adalah sihir yang memungkinkan Anda melakukan transaksi besar dengan modal kecil, tetapi ini juga berarti kerugian Anda akan berlipat ganda dengan kecepatan yang sama persis. Mari kita bandingkan skala ketiga kontrak berjangka indeks sambil melihat NQ di layar Anda. E-mini 500, S $1.50 AS. Jika indeks di level 5.500, nilai kontrak adalah $275.000 AS, tetapi Anda sudah bisa mulai bertransaksi dengan margin $15.000 AS. Artinya, ini adalah leverage 18 kali lipat. E-mini, NQ $1.20 AS. Jika indeks di level 16.000, nilai kontrak adalah $320.000 AS dengan margin $15.000 AS. Ini juga merupakan skala leverage sekitar 20 kali lipat. IHSG, Indonesia $1.250.000. Jika indeks di level 7.000, nilainya $1.750.000.000, tetapi Anda bisa mulai dengan margin yang jauh lebih kecil sesuai ketentuan sekuritas. Ini adalah leverage tinggi yang harus diwaspadai. Satu hal penting, meskipun semua ini telah diskalakan untuk retail, ini tetap berarti ukuran yang bisa menghapus seluruh aset Anda dalam sekejap. Kata kecil sama sekali tidak berarti aman. Mari kita lihat grafik mingguan S di layar untuk membahas bagian paling berbahaya dari kontrak berjangka, yaitu likuidasi paksa. Bayangkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Anda menyewa rumah dengan uang muka, margin, lalu harga properti turun dan nilai jaminan Anda menyusut. Saat pemilik rumah menuntut tambahan dana seketika, kontrak Anda dibatalkan secara otomatis jika Anda tidak mampu memenuhinya. Misalnya, Anda membeli S dengan margin $12.000 AS. Jika indeks 500 turun 200 poin, terjadi kerugian sebesar $250.000 AS. Sisa margin Anda adalah $2.000 AS. Saat penurunan berlanjut hingga rasio margin pemeliharaan jatuh di bawah batas minimum, sekuritas akan otomatis menutup posisi Anda. Masalahnya adalah waktu tersebut bisa bertepatan, persis saat Anda sedang tidur, atau saat pasar sedang ambruk. Jika posisi ditutup secara otomatis pada harga pasar terbaik yang tersedia dan bukan harga bid tertinggi, kerugian Anda bisa jauh lebih besar dari rencana. Itulah sebabnya dikatakan bahwa likuidasi paksa selalu terjadi pada saat yang paling buruk. Fenomena ini terus berulang dalam setiap krisis pasar berjangka yang nyata. Kontrak berjangka yang sama bisa memiliki fungsi yang sangat berbeda tergantung pada tujuannya. Hedging adalah seperti asuransi yang digunakan oleh institusi yang memiliki portofolio besar untuk mengantisipasi kemungkinan kejatuhan pasar. Misalnya, ketika Anda memiliki saham dalam jumlah besar, Anda bisa mengambil posisi jual, short, pada berjangka S sehingga keuntungan dari berjangka dapat mengimbangi kerugian saham saat pasar turun. Sebaliknya,
Spekulasi adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan $10.000 AS hanya dengan kenaikan 200 poin setelah membeli satu kontrak es seharga $12.000 AS. Tingkat pengembaliannya bisa 83. Namun sebaliknya, arah yang salah akan memberikan kerugian 83 yang sama persis, bahkan bisa lebih. Secara historis di pasar berjangka, likuidasi paksa dalam skala besar selalu terjadi setiap kali ada guncangan pasar yang hebat, seperti krisis keuangan 2008 atau kejatuhan Maret 2020. Posisi ditutup secara otomatis pada saat para trader retail tidak sempat memantau akun mereka, dan terkadang kerugian membengkak lebih dari 2 kali lipat hanya dalam hitungan detik. Jadi, hedging adalah seperti membeli asuransi, tetapi ada biaya, tapi ada batasan kerugian, sedangkan trading adalah transaksi yang sangat berisiko, bisa kehilangan seluruh modal. Pada saham, ada TIX yang merupakan satuan perubahan harga terkecil. S-1 tick adalah 0,25 poin. Ketika harga bergerak dari 5.500,00 ke 5.500,25, maka S1 kontrak akan menghasilkan keuntungan kerugian sebesar Rp12.500. Enki, mini 1 tick juga 0,25 poin, tapi harga per poin berbeda. 1 poin adalah sebesar Rp20.000, jadi 1 tick akan menghasilkan keuntungan kerugian sebesar Rp5.000. Pada pasar saham Indonesia, 1 tick di IDX BI adalah lebih kecil dari 0,05 poin. Anda dapat mengetahui besarnya keuntungan kerugian dari 1 tick melalui laporan transaksi di aplikasi sekuritas Anda atau melalui pengumuman IDX. Perubahan harga yang kecil ini akan menumpuk menjadi ratusan perubahan dalam satu hari. Algoritma perdagangan otomatis akan beraksi dengan cepat berdasarkan perubahan harga yang kecil ini. Jadi, keuntungan dan kerugian Anda juga akan meningkat dengan cepat. Coba lihat sendiri perubahan harga dalam grafik. Mari kita ringkaskan. Kontra indeks adalah pasar yang digunakan oleh investor institusional untuk hedging portofolio mereka secara keseluruhan, dan juga untuk merespons langsung terhadap sinyal ekonomi global seperti perubahan suku bunga dan inflasi. Anda dapat memantau kontra indeks yang paling populer di pasar saham Indonesia, seperti IDX 50, melalui aplikasi broker Anda atau melalui situs resmi IDX dan OJK. Kelebihan kontra indeks adalah bahwa Anda dapat melakukan transaksi besar dengan modal kecil, masuknya mudah, dan waktu transaksi yang panjang. Anda dapat merespons langsung terhadap berita global 24 jam sehari. Namun, perlu diingat bahwa kontra indeks bukanlah yang paling murah, melainkan yang paling berisiko. Anda dapat kehilangan modal Anda karena kelebihan margin, volatilitas, dan faktor-faktor global lainnya. Sebelum melakukan transaksi, pastikan Anda memiliki modal yang cukup, rencana penutupan yang jelas, dan tahu batasan kerugian Anda. Dalam pelajaran selanjutnya, kita akan membahas tentang GREX dan strategi hedging yang lebih kompleks. Konsep dasar kontra indeks yang kita pelajari hari ini akan menjadi dasar bagi pelajaran tersebut. Selamat bertrading!